Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya ke soal manajerial. Sini masih di FR soal SJT P3 ke guru ya. Tapi kita ke manajerial. Di sini kita bisa menjawab poin yang paling besar ya. Pilihannya ada 4, A, B, C, D. Di mana nilai tertinggi adalah 4 ya. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa memilih pilihan yang paling tepat. Baik, langsung saja ke soal pertama. Dalam situasi di mana ada kesalahpahaman serius antara dua departemen yang Anda kelola, bagaimana Anda mendamaikan kedua pihak dan memulihkan kerjasama yang efektif? Ini ada 4 pilihan. Jawabannya adalah D ya, menyusun kesepakatan atau pedoman kerjasama baru untuk mencegah kesalahpahaman di masa depan. Ini jawaban yang paling tepat. Soal nomor 2. Anda mendapatkan tugas untuk mengevaluasi dan meningkatkan keamanan data dalam tim Anda. Dengan minimnya sumber daya, bagaimana Anda akan memastikan bahwa data dan informasi perusahaan tetap aman? Silakan bisa baca terlebih dahulu pilihannya. Jawabannya adalah D ya, melakukan audit keamanan reguler untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan. Soal nomor 3. Selama proyek berjalan, Anda menyadari bahwa anggaran yang telah direncanakan tidak mencukupi. Bagaimana Anda menyesuaikan strategi dan mengelola sumber daya yang ada? Jawabannya adalah B ya. Mengadakan pertemuan dengan tim untuk meninjau kembali anggaran dan mencari solusi bersama. Ini jawabannya adalah B ya. Soal nomor 4, menjelang deadline penting. Anda menyadari bahwa salah satu modul proyek mengalami bug atau kritis ya. Anggota tim yang bertanggung jawab sedang tidak ada di tempat. Apa langkah Anda untuk memastikan proyek tetap selesai tepat waktu? Ada gangguan lah istilahnya ya. Jawabannya adalah A ya, mengerahkan sumber daya lain dalam tim untuk segera memperbaiki bug tersebut ya. Soal nomor 5. Jika Anda diberi tugas tidak sesuai dengan keahlian Anda, bagaimana Anda mendekati atasan Anda untuk membahas penyesuaian yang mungkin diperlukan agar tugas tersebut bisa dikelola lebih efektif? Ya, kita harus terbuka ya, mengungkapkan secara terbuka keterbatasan Anda dan meminta sumber daya atau pelatihan. Soal nomor 6, Anda mengetahui bahwa salah satu tim anggota Anda memiliki potensi besar, namun belum diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Bagaimana Anda mendukung pengembangan karir mereka? Yaitu memberikan tugas-tugas yang lebih menantang dan membimbing mereka secara langsung. Ya. Nomor 7. Anda mengetahui bahwa rekan kerja di departemen lain mengambil keuntungan pribadi dari kesepakatan kontrak, menciptakan konflik kepentingan. Bagaimana Anda menanggapi situasi ini tanpa memicu konflik internal? Ya, melaporkan situasi ke departemen atau etika perusahaan secara prosedur ya. Ini jawaban yang paling tepat itu melaporkan. Soal nomor 8. Anda memperhatikan beberapa anggota Anda kurang berpartisipasi dalam diskusi tim atau rapat yang menurunkan efektivitas kolaborasi. Bagaimana Anda merencanakan intervensi untuk meningkatkan partisipasi mereka? Nah, mengubah format rapat untuk membuatnya lebih interaktif dan inklusif ya. Jawabannya B ya. Jadi rapatnya yang dirubah.
Nomor 9, bagaimana Anda merancang dan menerapkan proses evaluasi kinerja yang adil dan objektif, yang tidak hanya mengakui pencapaian, tapi juga mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional anggota tim Anda. Jawabannya A ya. Mengembangkan kriteria evaluasi yang jelas dan transparan yang dikomunikasikan kepada semua tim. Ini jawaban yang benar ya. Nomor 10. Saat diberikan feedback negatif dari seorang klien mengenai kinerja tim, bagaimana Anda menangani situasi tersebut untuk memastikan bahwa masalah tersebut diatasi dan tidak mengganggu hubungan dengan klien? Ini nih, langkah yang harus kita lakukan adalah menyusun rencana tindak lanjut dan berbagi dengan klien untuk menunjukkan komitmen dalam memperbaiki masalah. Soal nomor 11. Mendekati deadline presentasi penting, Anda menyadari bahwa analisis data yang penting belum selesai karena analisisnya mendadak sakit. Apa tindakan Anda untuk memastikan presentasi tetap berlangsung dengan baik? Jawabannya adalah D. Menyiapkan untuk menjelaskan situasi kepada audiens dengan menyediakan data sebanyak yang sudah tersedia. Maksimalkan usahanya ya. Nomor 12, setelah menerima kritik keras dari klien tentang layanan yang disediakan, bagaimana Anda menangani situasi ini untuk memperbaiki kesalahan dan memperkuat hubungan dengan klien? Nah, ini menawarkan solusi konkret untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah masalah serupa di masa depan. Jawabannya adalah D. Nomor 13, menyadari bahwa proyek Anda melebihi anggaran yang disetujui tanpa hasil yang memadai. Apa strategi Anda untuk mengolah biaya dan melaporkan situasi ini kepada stakeholder? Jawabannya adalah D ya, menetapkan kontrol biaya yang lebih ketat dan rutin melaporkan status keuangan kepada stakeholder. Nomor 14, sebagai pegawai pemerintah, Anda mendapati bahwa atasan Anda terlibat dalam manipulasi keuangan. Apa langkah Anda mengingat tanggung jawab etis dan profesional Anda? Ini melaporkan teman Anda kepada Departemen Audit Internal atau Ombudsman. Soal nomor 15. Atasan Anda menugaskan Anda proyek yang menurut Anda akan merusak kemajuan pekerjaan saat ini. Bagaimana Anda menyampaikan kekhawatiran Anda dan mencari alternatif yang lebih baik? Ya, menyarankan solusi alternatif yang lebih menguntungkan dan memaparkan kelebihannya. Ini jawaban yang paling tepat. Soal nomor 16. Ditugaskan untuk memimpin proyek dengan anggaran sangat terbatas. Sebagaimana Anda mengatur prioritas dan sumber daya untuk mencapai target yang telah ditetapkan? Ini nih jawabannya C ya. Mengevaluasi semua tugas proyek yang dan mengutamakan yang paling penting dan mendesak. 17. Bagaimana Anda mengoptimalkan alokasi tugas dalam tim Anda? Mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota untuk memaksimalkan produktivitas dan kepuasan kerja. Ya, melakukan wawancara ya atau survei untuk menilai minat dan keahlian setiap anggota tim. Jadi mengoptimalkan alokasi tugas. Nomor 18, rapat tim Anda sering tidak produktif dengan partisipasi yang rendah. Apa tindakan Anda untuk meningkatkan keterlibatan dan efektivitas rapat di masa depan? Membatasi frekuensi dan durasi rapat setelah menyiapkan agenda yang jelas sebelumnya. Jadi rapatnya tepat waktu, tepat sasaran juga ya.
Nomor 19, Anda menemukan bahwa tugas yang Anda delegasikan tidak dipahami dengan baik oleh anggota tim. Menyebabkan kinerja yang buruk, bagaimana Anda menangani situasi ini untuk meningkatkan pemahaman dan hasil kerja? Jawabannya A, meninjau kembali instruksi yang diberikan dan menyediakan klarifikasi atau pelatihan tambahan. Soal nomor 20, Anda harus mengimplementasikan teknologi baru yang tidak populer di antara karyawan. Bagaimana Anda mengatasi perlawanan dan memfasilitasi adaptasi yang sukses terhadap perubahan ini? Jawabannya adalah C, menyediakan pelatihan dulu ya. Komprehensif dan sumber daya untuk memudahkan transisi. Jadi ada proses transisi. Nomor 21. Anda menemukan bahwa sering terjadi duplikasi tugas di antara anggota tim yang mengakibatkan pemborosan waktu dan sumber daya. Bagaimana Anda mengidentifikasi dan mengatasi masalah ini untuk meningkatkan efisiensi? Jawabannya B ya, mengimplementasikan sistem manajemen proyek yang memungkinkan pelacakan tugas secara transparan. Nomor 22, menghadapi tenggat waktu yang ketat, Anda menyadari bahwa kualitas pekerjaan mungkin terpengaruh jika terburu-buru. Bagaimana Anda menyeimbangkan antara kualitas dan kecepatan untuk memenuhi ekspektasi klien? Jawabannya adalah A ya, mengkomunikasikan secara jujur dengan klien tentang dampak potensial terhadap kualitas dan mencari tenggat waktu yang realistis. 23. Anggota kunci tim Anda memutuskan untuk berhenti di tengah proyek yang penting. Berhenti. Apa strategi Anda untuk mengisi kekosongan dan meminimalisir gangguan pada jalannya proyek? C ya, meninjau ulang timeline dan ruang lingkup proyek untuk menyesuaikan dengan sumber daya yang ada. Jawabannya. Nomor 24. Dalam evaluasi kinerja, Anda menemukan beberapa karyawan yang berprestasi tinggi, belum mendapatkan pengakuan yang layak. Bagaimana Anda mengusulkan sistem insentif yang adil dan memotivasi untuk semua? Jawabannya A ya, mengembangkan sistem penghargaan yang berbasis pada hasil kinerja yang terukur dan objektif. Nomor terakhir, seorang anggota tim senior sering mengabaikan tugasnya, memberatkan anggota lain. Bagaimana Anda menangani masalah ini tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut di tim? Jawabannya berdiskusi ya, berdiskusi. Berdiskusi secara pribadi dengan anggota tim tersebut untuk mengeksplorasi alasan perilaku dan solusi potensial ya. Itu soal manajerial 25. Nanti akan saya berikan soal manajerial yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua lulus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.